MR itu pendekatan sistem begitu ya. Dan hari ini kita akan masuk ke suatu materi yang tidak kalah penting, dan ini juga sudah beberapa di antara kalian menyebutnya minggu lalu bahwa salah satu tugas dari MR itu adalah bagaimana suatu perusahaan ini selalu bertahan, mampu bertahan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah sustain. Dan biasanya kalau kita mampu bertahan, itu selalu mengikuti ritme kebutuhan konsumen. Jadi begitu kebutuhannya berubah, maka kita menawarkan suatu solusi yang juga berubah. Dan caranya itu adalah salah satunya itu dengan mengelola fungsi penelitian dan pengembangan. Jadi hari ini kita akan lihat bersama materi ini. Dan prinsipnya kalau kita tahu bahwa namanya suatu produk itu punya umur, seperti halnya makhluk hidup atau manusia, itu ada suatu siklusnya. Dan untuk mempertahankan suatu industri, maka kita harus melihat siklus dari produk yang kita tawarkan dan juga sekaligus memantau teknologi. Karena kadang-kadang teknologinya berubah itu memaksa atau bisa mempercepat umur produk kita itu cepat mati. Ya. Jadi kalau misalnya pada zaman saya dulu, sebelum ada smartphone, kita hanya mengandalkan SMS. Tetapi zaman senior saya, sebelum ada SMS, itu mereka mengandalkan pager. Kalau saya sebut pager, kalian pernah tahu nggak produk ini apa? Ada yang tahu? Nggak ada Tahu yang tahu? Pak, yang kayak SMS tapi bendanya kecil gitu, Nggak kecil bentuk ya. persegi panjang. Betul. Jadi pager ini seperti SMS, alatnya khusus, namanya juga bukan HP, biasanya ditaruh di pinggang. Dan dulu alat ini dikembangkan dan banyak digunakan untuk para dokter. Jadi dokter itu dalam kondisi darurat, dia harus bisa menerima pesan dimanapun dia berada, sehingga dia bisa segera melakukan tindakan. Misalnya ada pasien yang perlu segera operasi, maka dia bisa dipanggil dimanapun untuk segera datang ke rumah sakit. Di zaman saat itu belum banyak orang yang memiliki HP. Ya. Jadi ini adalah proses yang paling efisien. Ya. Nah, tetapi sebelum era pager itu juga ada era telegram. Nah, saya nggak tahu kalian masih merasakan tidak jasa-jasa telegram. Telegram bukan apps Telegram yang sekarang kalian kenal di HP ya, tetapi Telegram dalam artian sebenarnya. Mungkin kalian pernah lihat nggak film, ada orang operator yang mengetuk suatu tuas, dan ketukan itu sebetulnya representasi dari Morse code, ya, kode Morse panjang pendek itu akan merepresentasikan suatu huruf, dan huruf itu kemudian diterjemahkan menjadi suatu pesan. Jadi yang dikirimkan itu adalah kode Morse, kemudian kalau kalian misalnya paling sederhana mungkin pernah lihat film Titanic, sebelum dia tenggelam maka operatornya itu mengirim kode Morse telegram, kemudian ada yang menerima bahwa kapal Titanic sedang tenggelam gitu. Nah, itu adalah pesan instan yang ada zaman dulu. Artinya ketukan itu akan dialirkan lewat listrik, dikirim ke suatu tempat yang sangat jauh, kemudian yang menerimanya itu akan menerjemahkan kembali kode Morse itu menjadi suatu teks. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, akhirnya sekarang ada smartphone, semua teknologi itu rontok. Jadi ini adalah salah satu yang jadi pemicu kenapa teknologi itu mampu mendorong memperpendek siklus dari suatu produk. Nah, tentunya untuk mengembangkan itu kita perlu ada proses kreativitas. Nanti kita akan lihat ada banyak atau beberapa metodologi yang bisa digunakan. Dan yang terakhir mungkin kalian juga sering mengikuti di berita, banyak sekali produk-produk yang istilahnya hasil ciptaan dari misalnya para pengembang produk yang banyak dipakai di dunia kemudian dilindungi, ya. Misalnya kalau kalian sekarang bagaimana memperbesar layar dengan dua jari, misalnya di Zoom, itu misalnya kalian tekan di tombol, kemudian ditarik lebar. Nah, dulu sebelum itu ada orang yang mengembangkan, itu dianggap suatu temuan baru.
akhirnya dipatenkan. Tetapi sekarang karena hampir semua aplikasi juga melakukan hal yang sama dan dianggap sudah biasa, maka hal itu sudah tidak bisa dipatenkan kembali. Rinciannya nanti kita akan diskusikan lagi. Oke, dari tiga ini maka sebagai pendahuluan barangkali ini adalah tugas kita. Jadi kalau saya sebut kalian ada sebagai seorang engineer teknik, sarjana teknik, maka tugasnya apa? Tugasnya itu adalah memberikan manfaat buat masyarakat. Nah, manfaatnya apa? Ya tentunya adalah berupa keperluan atau berupa suatu solusi. Nah, yang kalau kalian perhatikan, misalnya di iklan-iklan atau di Instagram begitu ya, kalau saya tanya kepada kalian, umur suatu HP produk itu kira-kira berapa lama ya? Misalnya kalau saya sebutkan ini ada suatu HP begitu, kemudian kira-kira umur produk ini berapa lama ya? Silakan, ada yang punya pendapat? Untuk apa? Produk barunya akan keluar lagi biasanya 5 bulan sampai 1 tahun, Pak. Tapi kalau misalnya umur penggunaan biasanya 3 tahunan. Betul, ya. Jadi ada kalau umur persaingan itu barangkali bisa sampai 5 bulan, 6 bulan sampai setahun, tetapi begitu makanya kalau kalian suka mengikuti ada suatu ritme jadwal yang selalu dikejar antara Apple dengan Samsung ya, bahwa dia setiap tahun pada bulan tertentu dia punya target akan meluncing suatu produk baru. Ini adalah umur produk yang diakibatkan oleh persaingan. Namun, belum tentu semua orang akan mengikuti ritme itu. Ada yang misalnya karena ya yang penting saya fungsional sampai habis masa pakainya, sampai tidak bisa digunakan secara layak, atau sampai perbaikan produknya itu sudah tidak membawa manfaat, maka bisa sampai 3 tahun. Nah, makin lama makin pendek. Yang menyebabkan itu umur makin pendek tadi sudah saya sebutkan ada 2 faktor. Faktor persaingan dan juga ada faktor teknologi. Jadi begitu teknologinya berkembang, misalnya ada perkembangan tentang bandwidth dari 4G ke 5G. Maka ini otomatis bukan merontokkan yang 4G, tetapi dia akan merontokkan yang 3G atau bahkan yang generasi sebelumnya. Begitu. Dan mungkin kalian juga dengan adanya 5G dan tambah cepatnya kecepatan internet, ini yang sudah pelan-pelan dan Anda sudah mulai lihat, yang mulai rontok itu adalah TV analog, dan yang kedua yang mulai rontok itu adalah kabel TV. Karena apa? Karena langganan kabel TV ini sudah akan obsolete karena orang bisa melihat apapun yang ada di kabel TV melalui internet. Ya, itu jadi faktor itulah yang barangkali kalian bisa melihat fenomena-fenomena yang ada, dan itu adalah problem real dari kalian sebagai mahasiswa MRI. Begitu. Oleh karena itu, maka perlu adanya proses yang tidak pernah berakhir, yaitu proses R&D. Dan bagaimana proses R&D itu dilakukan? Jadi prinsipnya ini adalah focal point-nya. Ya. Jadi ini adalah fokus utama kalian. Jadi bagaimana caranya kita bisa memahami, mengartikulasikan keinginan konsumen menjadi suatu spesifikasi produk. Dan ini kalian nanti akan melakukan suatu praktikum mulai dari PMR 1 itu adalah dasar proses manufaktur. Kemudian PMR 2 kalian akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan ini. Ya. Kemudian nanti pada PMR 3 kalian akan masuk ke fase yang hitam ini. Mulai dari konseptualisasi sampai keluar dengan suatu prototipe. Begitu. Jadi barangkali untuk lebih mudah saya coba ambil suatu kasus real begitu ya. Jadi ini adalah suatu mobil. Ya, silakan dilihat mobil ini. Nah, ada yang tahu ini tipe apa? Mereknya jelas Nissan. Mungkin ada yang tahu? Nissan Presiden, Pak. Presiden ya, betul. Jadi di Indonesia ada, tetapi maaf ini komputer saya freeze lagi. Bentar ya. Zaki, saya jadikan kamu host ya. Saya akan keluar sebentar.
Oh iya Pak, siap Pak. Oke, Zaki bisa konfirmasi suara saya dan layar oke ya? Aman Pak? Saya lihat Pak. Oke, mobil ini yang kalian lihat itu adalah namanya Nissan tipe Presiden begitu ya. Di Indonesia ada beberapa yang dapat diperoleh dari build up gitu ya. Nah, kalau kalian lihat model ini buat seumuran kalian gitu, apa sih impresi dari mobil Presiden ini? Silakan, siapa yang punya pendapat? Jelek, bagus, apa gitu, silakan. Bebas. Lampunya kurang menarik, Pak. Gimana Ahmad? Lampunya kurang menarik kalau yang model yang ini. Lampunya, Kayak yang lampu, lain kayak lampunya lampu aja depannya. menarik. Sama ini karena nggak lihat dalamnya, jadi saya nggak tahu dalamnya gimana. Oh, nggak luarnya aja gimana menurut kamu Ahmad? Kalau luarnya kayak depannya itu kayak mirip-mirip Mercedes kelas gitu, Eh, tapi lampunya jadinya kayak kurang original terus jadi kurang menarik. lampu tidak menarik. Oke, setuju. Yang lain? Mirip-mirip Toyota Century, Pak. Terus kalaupun mirip, apa jelek, bagus, oke, seru, nggak seru? Kalau sama-sama mobil mewah JDM, orang ngelihat ini sekilas pasti lebih ikonik ke Century, Pak. Mungkin gara-gara brandingnya menurut saya. Ya, oke, bagus. Yang lain? Terlalu formal, Pak. Terlalu formal. Oke, jadi gini, apa yang kalian sampaikan itu adalah pendapat barangkali 99% dari konsumen yang ditanya. Ya, nah betul bahwa mobil ini ya itu pernah jaya pada masanya dan tentunya
untuk membuat mobil ini itu pasti ada perancang ya, dan dalam hal ini ada desainer ya. Nah, desainer inilah karena dianggap sukses sampai akhirnya mereka umur 70-80 itu pun juga masih dipakai. Karena apa? Karena mereka dianggap sukses mempopulerkan Nissan Presiden. Tetapi seiring dengan umur, kira-kira apa yang kalian pikirkan kalau perancangnya itu umur 70-80? Generasi tua doang. Gimana, Ahmad? Kalau perancangnya umurnya segitu berarti kayak bakal sesuai keinginannya orang-orang tua gitu. Orang tua. Karena Ya. yang seumuran perancangnya, karena dia biasanya hanya melihat dari sisi dia gitu. Ya, oke. Jadi itu adalah salah satu yang tidak disadari oleh Nissan. Sampai akhirnya Nissan ini ya, jadi Nissan Automobile ini akhirnya menjelang kebangkrutan. Jadi intinya dia mengalami kerugian yang sangat tinggi dan pihak board of directors itu mulai memahami harus ada suatu terobosan. Nah, terobosannya itu salah satunya adalah mengganti direktur. Dan direkturnya diambil dari non-Jepang. Dan direktur dari non-Jepang ini akhirnya melihat salah satu kelemahannya adalah di mana desainernya ini umurnya itu sekitar 70 sampai 80 tahun. Berarti kalian tadi sudah sepakat bahwa lihat model ini sudah sangat tua, tidak menarik, bahkan tidak ikonik begitu ya. Kalau dilihat dari sisi mobil-mobil CDM tadi, istilah dari siapa ya, saya lupa namanya. Nah, setelah ada pergantian manajemen, akhirnya mereka merombak dan sistem desainnya pun tidak serta-merta desainernya ini kemudian diubah menjadi misalnya 20-30 tahun. Salah satu pendekatan yang sekarang dan sering dilakukan, oke, mungkin ada yang tahu, ini mobil apa? Nissan apa? Nissan Cube, Pak. Ya, di Indonesia saya belum melihat, tapi barangkali ada yang mengimpornya. Ini adalah salah satu hasil desain setelah ganti manajemen, ya. Tetapi caranya bukan dari desain dalam pabrik, tetapi dengan ini adalah hasil dari lomba desain. Jadi salah satu pendekatan yang dibawa oleh direktur yang baru ini, direktur yang baru itu berasal dari suatu perusahaan mobil juga. Ini dari mana kira-kira negaranya? Dari Prancis, Pak. Prancis ya. Jadi si direktur ini kemudian bilang, oke, untuk merubah tradisi yang ada di Jepang, semua desainernya itu tidak akan saya berhentikan yang ini. Kemudian untuk mempercepat ide kreativitas, kemudian dibuatlah suatu lomba. Dan salah satu yang jadi pemenang dari sekian banyak alternatif, yang terpilih adalah desain Cube ini. Apa yang impresi kalian dengan melihat Cube ini? Apa yang unik atau apa yang berbeda? Silakan, siapa yang mau memberi komentar. Kayak Karimun, Pak. Kayak Karimun, oke. Selain kayak Karimun, terus kenapa kalau kayak Karimun? Bagus, jelek, atau apa gimana? Kalau buat Jepang sih saya lupa istilahnya apa, tapi kan kalau buat di Jepang ada kayak segmen tertentu yang emang di bawah 1000 cc, terus kayak yang buat mobil murahnya itu strategi pasar bagus sih Pak menurut saya Pak. Oke deh. Yang dimaksud tadi oleh Alan, kalau di Jepang, kalau cc mobilnya itu di bawah 660 cc, maka pajaknya itu dipotong 70%. Ya. Jadi hanya bayar sepertiga dari, begitu misalnya cc-nya 670, maka pajak kendaraan mobilnya itu akan naik 3 kali lipat. Ya. Jadi ini segmennya oke, karena sangat ini pajak. Tetapi dari desainnya sendiri, kira-kira apa yang kalian lihat? Dengan melihat gambar ini, kira-kira apa impresi? Jangan yang cowok melulu. Dari tadi saya melihat ini pasti yang hobi-hobi mobil, yang lain. Sekedar melihat produk, apa kesan atau impresi yang diperoleh pertama kali. Silakan yang lain.
Wah, nggak ada yang suka mobil berarti di sini. Imut Pak, kayak roti. Oke. Kayak roti. Manis Pak, itu yang kacanya belakangnya model. Kacanya manis. Oke. Kayak gula. Oke, apa lagi? Satu lagi. Hanya berdua yang suka mobil di sini. Silakan. Oke, sekarang kalau nggak ada, secara teknik apa yang berubah di sini? Yang sangat eye-catching, yang sangat pertama kali dilihat ini di luar kenormalan dari sebuah mobil. Bentuknya kotak banget. Kacanya nyambung ya Pak? Ya, Gimana? ya, jadi kalau kalian jeli melihat ini, ya, biasanya mobil itu ada pilar di sini. Ini seharusnya ada pilar. Memang ada pilar, tentunya karena faktor keselamatan, tetapi pilar ini tidak diekspos keluar. Dan ini ditutup oleh suatu kaca. Dan hanya karena ide ini, walaupun secara teknis tentunya ini ada suatu tingkat kerumitan, tetapi pada saat ini di launching, ini akhirnya menjadi best seller di Jepang. Karena dianggap suatu desain yang tidak lazim. Ya. Munculnya dari mana? Ya, tidak ada yang tahu bahwa ternyata dari lomba desain ini sangat banyak menghasilkan suatu ide-ide inovatif tertentu. Ya, jadi saya tahu mahasiswa MR seringkali ikut lomba inovasi begitu ya, desain produk. Misalnya tahun lalu ada Ariston kalau nggak salah ya. Jadi Ariston bikin suatu lomba, kemudian lombanya itu adalah untuk produk microwave. Terus setelah itu dibiarkan bebas, terserah intinya apa begitu, apa yang ingin dikembangkan. Saya nggak tahu di angkatan ini ada yang ikut atau ada yang pernah ikut nggak lomba-lomba sejenis itu. Belum ada? Kalau ada kesempatan, saran saya ikuti. Maksud saya nggak harus selalu menang, tetapi kalian dapat inspirasi, dapat merasakan suasana bagaimana proses desain itu terjadi. Dan yang kedua, kalian bisa melihat kenapa kelompok lain atau dari tim mana itu bisa menang. Karena itu akan memberi inspirasi kepada kalian bahwa tugas ini sebetulnya bukan tugas kalian sendiri. Harusnya nanti ini kalian harus berkelompok dengan teman-teman teknik yang lain. Ya. Jadi ini adalah kasus yang ingin saya sampaikan bahwa proses pengembangan produk ini memang core ada di kalian, tetapi untuk teknis detail seperti untuk merealisasikan ini menjadi suatu produk, kalian harus erat kerjasama dengan keteknikan yang lain. Nah, contoh aplikasi lain dari suatu kasus real yang sekarang kalian hadapi itu misalnya komputer. Ya. Komputer kan ada i3, i5, i7, kemudian grafik komputer yang tadinya untuk main game sekarang sudah beralih digunakan juga untuk menambang uang digital, dan semua ada masa atau umur produknya. Jadi begitu ada teknologi baru, maka seringkali itu akan mempengaruhi umur teknologi yang ada di sebelumnya. Dan seringkali siklus hidup dari suatu produk atau teknologi itu digambarkan dengan kurva S. Walaupun ini nggak S yang sempurna, tetapi ada pada masa puncak kejayaan, di mana penjualan paling tinggi, kemudian dia mulai turun. Contoh, saya nggak tahu kalian kalau saya sebut BlackBerry, kalian kenal nggak produk itu apa? Tahu Pak. Apa itu? HP dulu ya. Ya, HP. Sebelum ada Android, sebelum ada Apple, semua orang HP-nya adalah BlackBerry. Karena pada masa itu, BlackBerry yang menyediakan jasa messaging yang paling secure dan paling mudah untuk perkantoran, walaupun akhirnya dibuka untuk masyarakat umum. Tetapi konsekuensinya kita harus langganan BlackBerry. Kemudian orang berlomba-lomba, seperti WhatsApp, itu juga berlomba-lomba
Kalau saya bikin server, open system, tidak perlu harus langganan ke BlackBerry, barangkali ini akan laku. Akhirnya orang mulai perlahan-lahan pindah. Ada WhatsApp, ada Telegram, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Itu prinsipnya kalau kita sudah tahu ada suatu periode tertentu di mana produk kita akan decline, maka itu sudah suatu saat kita keluar dengan suatu teknologi produk yang baru. Jadi yang pada saat ini sudah mulai akan turun, kita punya suatu produk yang akan mulai naik. Dan ini pun juga tentunya akan turun. Pada saat ini mulai turun, kita sudah keluar dengan generasi produk berikutnya. Sehingga harapannya apa? Secara jangka panjang, kita akan sustain, artinya selalu naik terus begitu. Dan untuk mencapai ini, maka mau tidak mau, kita harus melakukan pertama penelitian. Dan penelitian ini adalah porsi utama kalian. Ya, jadi saya sebut kalau di ITB, siapa di antara domain teknik yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan pengembangan dari suatu produk, lokomotifnya adalah MR. Begitu. Dan tapi untuk keperluan pengembangan, nah, di sini kalian mau tidak mau harus bekerja sama dengan teknik yang lain, tergantung dari produknya. Apakah kalian nanti akan bekerja dengan STAY untuk hal elektroniknya, apakah akan bekerja sama dengan FTMD untuk produk mekaniknya, atau fakultas sekolah yang lain, misalnya kalau akan mengembangkan misalnya obat-obatan yang diperlukan herbal, bisa dengan SITH, bisa dengan SF misalnya. Jadi sekali lagi, dalam hal riset kalian bisa berjalan sendiri, tetapi dalam hal pengembangan, mau tidak mau kalian harus bisa bekerja sama dengan teknik yang lain. Nah, strategi dalam penelitian dan pengembangan ini itu ada 4. Ya. Jadi prinsipnya itu ada yang disebut dengan first to market, yang kedua adalah follow the leader, yang keempat adalah me too, saya juga begitu, dan yang terakhir adalah yang seringkali disebut sebagai application engineering. Apa 4 itu? Ini kita sebut yang pertama. Jadi kalau ada suatu produk yang selalu ditunggu oleh orang, kira-kira fitur baru apa yang akan di-launching, kira-kira teknologi apa yang akan dipakai pada produk tersebut, maka itu adalah yang disebut sebagai first to market. Jadi first to market itu adalah untuk produk-produk yang selalu memimpin pasar. Ya. Jadi ini adalah nanti kita akan coba lihat satu persatu produk tersebut dan konsekuensinya apa. Karena dia adalah yang pertama, maka pasti biayanya akan sangat besar. Ambil contoh, sekarang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar untuk misalnya pergi ke Mars begitu ya. Nah, membawa orang untuk bisa ke Mars. Dan sekarang ada 3 industri besar, tetapi 2 barangkali yang selalu berlomba dengan pengembangan roketnya. Ya tentunya ini R&D-nya harus sangat besar. Yang berikutnya itu adalah follow the leader. Follow the leader artinya mereka akan menunggu. Misalnya dari si pemimpin pasar ini mengeluarkan produk apa, dan dalam sekejap dia juga akan mengeluarkan produk serupa. Tetapi dengan barangkali biasa harga yang lebih murah. Karena apa? Karena risetnya itu dia tidak sebesar pemimpin pasar dan memang dia tidak berusaha atau tidak akan untuk bersaing dengan yang first to market. Walaupun ada beberapa follow the leader itu suatu saat ingin menjadi first to market begitu. Nah, baru yang berikutnya itu adalah dia tidak memiliki suatu R&D. Namun dia lebih ke membeli lisensi atau coba mengembangkan apa adanya apa yang dikembangkan dengan membeli part-part dari supplier yang mensupply first to market tetapi di waktu yang berbeda. Seringkali first to market itu bilang kepada misalnya supplier, oke, teknologi ini hanya untuk saya, tetapi kalian boleh lepas ke pasar bebas setelah setahun. Dengan harapan apa? Karena first to market ini biasanya nanti tahun depan dia sudah punya teknologi yang lain. Maka teknologi yang lama itu suppliernya boleh menjual kepada yang disebut dengan me too.
dia pakai saja apa yang menjadi teknologi, tetapi sebetulnya sudah mulai obsolete. Ya. Nah, baru yang terakhir, itu yang disebut dengan application engineers. Jadi, pada prinsipnya ini, dia tidak ada upaya pengembangan produk. Benar-benar menggunakan apa yang ada di pasaran. Ada suatu istilah, saya nggak tahu kalian pernah dengar tidak. Kalau saya sebut OEM, ada yang tahu singkatan dari apa ini? Original Equipment Manufacturer, Pak. Ya, jadi misalnya di Cina itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat suatu produk, tetapi dia tidak mengembangkan suatu merek tertentu. Ya, jadi kalian datang mau pasang nama kalian sebagai merek, it's okay. Artinya benar-benar tidak ada pengembangan apapun. Kalian ingin menjual suatu produk dengan nama kalian sendiri, itu tinggal memilih, begitu. Ya, nah itu yang disebut dengan application engineers. Oke, dari keempat ini supaya kalian bisa coba melihat dunia realnya, kita coba bahas kasus misalnya untuk kasus handphone. Oke, untuk yang first to market kira-kira mereknya apa? Kita sebut merek ini. Silakan. Apple deh, Pak. Siapa? Apple, Pesaingnya siapa? Samsung. Oke, yang follow the leader kira-kira siapa? Yang begitu Apple keluar dengan suatu produk dan teknologi baru, nggak berapa lama merek itu juga membuat hal yang sama. Oppo, Vivo, Pak, mungkin, Pak. Oke. Oppo, Vivo, dan beberapa. Yang Me Too. Mereknya Xiaomi, apa? Xiaomi. Oke, Xiaomi itu sebetulnya antara dua ini ya. Kadang-kadang dia juga advance, tapi kadang-kadang dia mulai follow the lead up Me Too begitu. Ada yang lebih spesifik, Me Too. HP Me Too juga ada ya kalau nggak salah. Yang Me Too selain di bawahnya Oppo, Vivo. Mito, Pak, mungkin, Pak. Oke, Mito. Ada lagi? Apa lagi? Dan tentunya HP yang mereknya kalian belum pernah dengar tapi ada di BEC atau di Electronic Center, nah itulah yang application engineer. Nah perhatikan, tadi ada yang nyebut Mito, saya tadi berharap juga ada yang nyebut, akhirnya sebut. Ada yang tahu Mito ini dibikin di mana? Kalau nggak ada yang tahu, tebak aja. Saya sebut ya, negaranya di Indonesia. Kira-kira di Indonesianya di pulau mana? Binjai, Pak. Bukan ya? Binjai di Sumatera Utara. Bukan. Di pulau mana? Pulaunya dulu. Jawa ya, Pak? Mana? Pulau Jawa ya, Pak? Oke, di Jawanya kita ada 3 provinsi. Pilih. Dari 3 itu kira-kira yang mana? Kalau dari kayaknya di Jakarta kayaknya ya, Pak. Pinggiran mungkin. Jakarta pinggiran bukan. Oh, kita di Jawa itu ada 5 provinsi, ada DKI, ada DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada 5. Berarti saya udah mengeksklud Jakarta ya, DKI. Jawa Timur. Jawa Timur. Kenapa milih Jawa Timur, Rahmat? Tadi kayak buka-buka kayak ada Surabaya gitu. Bukan. Kebetulan itu ada di Semarang. Ya. Nah, saya lupa sebelum pandemi rasanya saya ikut mengantar teman-teman kalian berkunjung ke pabrik Mito. Jadi itu dibikinnya di Semarang dan itu adalah asli produk dalam negeri, tetapi mereka tidak ada R&D. Jadi mereka hanya membeli lisensi dan mengembangkan ulang, dan mereka tahu bahwa
mereka melihat dia bersaing dengan smartphone terlalu keras, akhirnya Mito ini fokus kepada HP konvensional yang hanya bisa texting dan voice. Artinya benar-benar telepon. Dia melihat ada pangsa pasarnya, HP konvensional. Ada pangsa pasarnya. Karena kelemahan dari smartphone itu adalah baterai. Kemudian pada saat tertentu, banyak juga orang yang perlu berbicara, misalnya sales atau siapapun yang tidak bisa hanya mengirim teks, dan akhirnya perlu telepon yang kedua. Jadi pangsa pasar untuk telepon kedua itu umumnya orang tidak akan beli produk yang semahal produk pertama HP yang mereka miliki. Maka akhirnya Mito ini mengincar pangsa pasar tersebut. Tetapi seiring dengan kemampuan Mito untuk merakit dan membuat HP, jangan lupa bahwa untuk ini bisa jualan di Indonesia, itu kan ada syaratnya oleh pemerintah Indonesia. Ada yang tahu syaratnya apa? Kandungan lokalnya Pak kalau nggak salah mesti ada berapa persen? Namanya TKDN, singkatan dari Tingkatan kandungan dalam negeri. gimana Ahmad? Keputus suaranya. Tingkatan kandungan dalam negeri. Ya, tingkat kandungan dalam negeri. Kandungan lokal ya. Artinya seberapa banyak produk itu dibuat dan memiliki kandungan lokal. Dan kalau nggak salah untuk HP itu ada persyaratan 80% itu kalau dia memiliki TKDN 80 minimal sekian, maka baru boleh jualan di Indonesia. Nah, Samsung itu melihat bahwa kalau dia ingin membuat, kalau dia untuk memenuhi ini, maka dia harus membuat di Indonesia. Dan untuk membuat Indonesia paling mudah itu jangan membuat sendiri lagi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Samsung? Dia akan melihat industri yang seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah punya orang, dia sudah punya kapabilitas, kemudian dia akan dekati dengan Mito. Mito mau nggak buatin saya misalnya bagian PCB-nya? Mau nggak Mito merakitkan saya Samsung seri tertentu? Dan itu yang sekarang terjadi. Jadi Mito ini sekarang kapasitasnya berkembang, tapi bukan di samping untuk membuat produk-produk Mito, tetapi juga di plan yang sama dia juga mengerakit produk-produk dari Samsung. Jadi kenapa Mito itu terjadi? Karena dia juga punya kolaborasi dengan industri-industri HP yang lain. Kapan Mito bisa pakai? Apakah Mito bisa pakai produk-produk Samsung? Tentunya bisa pada saat misalnya teknologi itu sudah dilepas oleh Samsung atau boleh dipakai oleh pihak yang lain. Jadi itu kira-kira yang terjadi. Jadi sekali lagi R&D itu pada dasarnya yang terbesar itu ya ada di sini ya untuk R&D. Di sini juga ada, tetapi tidak sebesar yang di sini. Jadi biasanya mereka akan menunggu misalnya idenya apa sih? Kemudian kita akan coba mengembangkan hal yang sama tetapi dengan cara yang murah. Nah, baru yang Mito ini pada dasarnya nunggu sampai teknologi itu sedikit sudah menuju ke obsolete, tetapi masih bisa dipakai. Sedangkan yang application engineering ini biasanya adalah yang ya merek yang ditempel gitu atau OEM saya menyebutnya. Jadi kira-kira seperti itu adalah strategi dari R&D. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalian jangan hanya terfokus di sini, banyak sekali produk-produk lain. Contoh sekarang yang tadi saya sebut, lomba membawa orang kepada Mars. Itu ada dua yang berkembang, ya. Ada Elon Musk yang punya Tesla. Kemudian ada satu lagi pemilik dari Amazon. Siapa namanya yang memiliki Amazon? Jeff Bezos. Ya. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ya, karena keuangan mereka yang unlimited, berdua ini mengeluarkan R&D untuk frontiers, bagaimana membawa orang menuju ke Mars. Nah, tentunya di bawah ini banyak sekali supplier-supplier untuk mendukung
apa yang akan dikembangkan oleh Elon Musk dan Jeff Bezos ya. Produk-produk lain, terutama elektronik, mobil pun juga sama ya, seperti kita ketahui misalnya di dunia ini sekarang ada peperangan antara mobil yang konvensional menggunakan bahan bakar dan ada mobil yang berbasis elektronik. Itu pun juga terjadi persaingan. Di bawahnya ada yang follow the leaders ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang me too. Bahkan kalau kita pergi ke Cina tadi saya sudah sebut, ada industri misalnya mirip dengan Honda tetapi tanpa merek. Kalian mau pakai nama kalian sendiri itu juga diperkenankan. Apakah itu nanti akan dituntut? Kalau kalian cek, semua itu partnya sama dengan Honda tetapi Honda yang lama, yang dimana patennya itu sudah expired, sehingga kalau kalian misalnya katakan beli motor tersebut dan rusak, kalian pasang dengan komponen Honda, sepeda motor Honda itu juga akan pas begitu. Yang istilahnya zaman dulu itu adalah mocin, motor Cina begitu ya. Jadi itulah kira-kira apa yang terjadi. Dan untuk mencapai suatu produk yang fresh to market itu seringkali tadi salah satunya itu lewat penyaringan berbagai macam ide. Ada yang dilakukan secara terbuka, ada yang dilakukan secara tertutup, dan ini juga adalah persaingan misalnya contoh antara misalnya Google dengan Facebook, dan persaingan juga dengan Microsoft itu juga melakukan hal yang sama. Kalau sifatnya frontiers, mereka biasanya cenderung melakukannya tertutup. Tetapi kalau persaingan ini persaingan pasar yang sehat seperti otomotif, mereka bisa membuka dalam bentuk suatu lomba. Nah, prinsipnya dari sekian banyak ide, akhirnya hanya satu yang dipilih, dan proses pemfilteran ini itu banyak sekali faktor yang dilakukan, dan faktor yang dipertimbangkan itu umumnya seperti yang kalian lihat di layar ini. Jadi biasanya apakah kita memang mampu membuatnya, kemudian apakah antara waktu riset dan kapan itu selesai di riset, kemudian masalah apakah pasar akan tertarik dengan produk tersebut, dan yang terakhir adalah kemungkinan itu dilindungi. Jadi banyak sekali faktor, dan jangan lupa bahwa untuk mengejar timing ini, ya tadi sudah disebut bahwa uji cobanya dari sekian banyak ide sampai dari sekian alternatif, dari 6 pilih 2, akhirnya pilih 1 yang launching. Dan yang terlibat ini seringkali tidak hanya di satu lokasi, dalam artian untuk mengejar timing ini mereka memanfaatkan beda waktu antar satu negara dengan negara yang lain. Ambil contoh misalnya ini yang dilakukan oleh Jepang dalam mendesain suatu produk mobil. Jadi kalau di Jepang itu zonanya dengan Indonesia relatif sama. Artinya jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tetapi begitu orang Jepangnya tidur, itu kan sebetulnya di negara lain, dalam hal ini Brazil dan Amerika sekitarnya itu mulai pagi. Maka tim pengembangannya itu akan dilanjutkan oleh tim yang ada di Brazil dan Amerika. Sehingga pada sore hari, Amerika sudah mulai sore atau Brazil mulai sore, hasil progres yang dilakukan itu dikembalikan ke teman tim yang ada di Jepang. Jadi proses pengembangan ini bisa terjadi non-stop. Itu kenapa kalau kalian lihat banyak sekali pengembangan produk yang kadang-kadang setiap 3 bulan itu muncul. Ya, jadi timing ini tidak hanya dilakukan karena di satu tempat, tetapi ada proses pemanfaatan siklus bumi berputar. Gitu. Nah, bagaimana memilih alternatif itu pada prinsipnya kembali ke yang kalian sudah tahu, ada suatu metode yang disebut dengan metode Delphi atau metode pembobotan. Dari sekian banyak faktor, maka biasanya stakeholders akan memilih atau menentukan suatu prioritas tertentu. Jadi prinsipnya nanti dari sekian banyak alternatif kita pilih dengan berbagai macam kriteria yang memiliki total skor yang paling baik. Baik, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sampai di sini. Karena ke belakang ini sangat teoritis, barangkali saya akan skip beberapa hal yang saya kira itu sangat teoritis. Oke, kalau tidak ada, jadi sekali lagi kuliah inovasi itu banyak.
Tetapi kalau implementasinya gampang-gampang susah, pada prinsipnya ada yang memiliki talenta dalam hal inovasi, ada juga yang punya talenta dalam hal manajerial, yang dua-duanya itu kadang-kadang berlawanan arah. Jadi prinsip dari kreativitas ini seringkali perusahaan itu justru mencari orang-orang seperti ini, tetapi proses rekrutmennya itu kadang-kadang tidak terstruktur. Kalau kalian mengikuti desain dari Apple itu hanya awalnya desain umumnya atau desain utamanya itu hanya bergantung kepada satu orang sebetulnya. Ya, jadi kalau kalian melihat aneka ragam produk itu hanya bergantung pada orang. Tetapi jangan lupa bahwa selera dari satu orang ini yang mempengaruhi satu dunia, tapi pada satu saat orang akan mulai jenuh. Ya, dengan desainnya misalnya Pak Apple sudah mulai ya begitu aja. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa kreativitas dari orang ini sudah mulai juga ke fase siklus yang kurva S tadi begitu. Jadi prinsip dari kreativitas itu ya kadang-kadang ada yang bilang ini pergi ke suatu gunung, ada yang mimpi, ada yang out of nowhere tiba-tiba muncul. Tetapi yang sudah bisa diteorikan itu pada prinsipnya adalah banyak mendengar, banyak mencari dari sekian banyak ide, kemudian difilter satu persatu. Nah, proses inilah yang kemudian dibungkus yang disebut dengan inovasi dan kewirausahaan, ya seperti yang ada di slide ini. Dan proses inovasi ini tadi saya sudah sebut melibatkan proses brainstorming, mind mapping, dan teknik-teknik ini silakan ini saya kira banyak dan bahkan nanti kalian akan mencoba praktikumkan. Walaupun nanti saya akan coba kalian melakukan hal ini tetapi dalam skala yang kecil. Artinya teman Anda sekalian dan ada di dalam satu kelas begitu. Oke, berikutnya saya tidak akan silakan aja baca sendiri mengenai mind mapping. Tetapi salah satu beberapa perusahaan itu yang terutama yang ingin yang menjadi nomor satu di pasar itu atau first to market itu kalau kalian pernah berkunjung ke Google misalnya atau ke kantor Microsoft misalnya di Seattle atau di Facebook, kantor mereka banyak yang bilang feels at home atau gimana intinya memberikan suatu suasana supaya kreativitas itu muncul gitu ya. Yang penting tugasnya itu bisa selesai. Bahkan ada Google section tertentu itu nggak punya jam kerja. Artinya si pegawai itu boleh datang kapan, mau pulang kapan, tapi dia memiliki tupoksi dan tanggung jawab yang ditargetkan. Gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti ini yang kreatif itu barangkali kalian juga bisa melihat di mana di antara teman kalian barangkali ada karakter seperti ini, atau saya tahu misalnya di MR tahun angkatan 2017 ada yang sebelum masuk MR dia sudah sering menang lomba desain produk, bahkan sampai di MR dia juga ikutin beberapa desain produk di kelas nasional begitu dan sering kali menang. Tetapi begitu dia disuruh mengerjakan tugas yang sifatnya rutin, dia nggak punya bakat sama sekali, seringkali terlambat. Tetapi dalam hal inovasi dia sudah proven begitu. Ya, jadi plus minusnya selalu ada begitu. Oke, sumber dari inovasi itu adalah melihat beberapa publikasi penelitian jurnal. Jadi jurnal-jurnal itu seringkali memberikan suatu indikasi temuan baru, teknologi baru, dan dari situ kemudian para entrepreneur atau inovator ini melihat kira-kira teknologi itu bisa dijadikan apa. Gitu. Nah, baru yang terakhir itu adalah jangan lupa bahwa yang memantau ini, ya, itu seringkali disebut sebagai gatekeeper. Mereka yang memantau perkembangan dari misalnya pameran-pameran teknologi yang ada itu apa, publikasi yang dilakukan oleh universitas itu apa saja, dan arahnya ke mana. Dan seperti yang kalian ketahui, di Amerika hasil dari inovasi ini
biasanya diikuti dengan paten, dan silakan saja nanti dilihat. Dan kriteria paten itu biasanya sesuatu itu boleh dipatenkan karena baru, yang kedua karena ada ketermanfaatannya, dan yang ketiga sesuatu itu bisa dipatenkan kalau oleh para ahli umum itu menyatakan bahwa dia tidak tahu atau ini nggak ada sebelumnya. Artinya saya misalnya kalau cangkir saya sebut seperti ini, walaupun warnanya hitam, kemudian saya bikin putih, terus saya klaim yang warna putih nggak ada. Tetapi kalau yang ahli cangkir bilang ya nggak ada manfaat atau tidak ada sesuatu yang baru, maka kita tidak bisa mempatenkan begitu. Oke, jangan lupa bahwa proteksi ini sebetulnya pro dan kontra. Makanya kalau kalian lihat ada aliran atau ada kelompok tertentu yang selalu mendukung open source, ya. Jadi ada yang anti dengan Microsoft, ada yang anti dengan misalnya Oracle, ada yang anti dengan perusahaan-perusahaan software besar. Itu biasanya didukung oleh suatu komunitas yang anti paten. Artinya bahwa teknologi sebetulnya ini sudah punya umum, kenapa harus dipatenkan, harusnya semua bisa menikmati, maka berkembanglah suatu komunitas open source. Jadi dunia sekarang itu ada dua mazhab ya, mazhab yang aliran paten, ada yang mazhab yang aliran open source. Ya tentunya kalau kalian perhatikan open source ini kan sifatnya voluntary, ya. Karena tidak ada unsur penarikan biaya, maka akhirnya yang terjadi adalah voluntary. Tinggal kalian timbang-timbang apakah yang voluntary pengembangan open source ini sudah satisfying untuk keperluan kita, atau kita harus perlu beli lisensinya, ya kira-kira seperti itu. Baik, yang sisanya silakan saja dilihat karena di situ adalah hal yang barangkali nanti kalian juga harus mempelajarinya. Tetapi sebagai penutup itu adalah kata kuncinya R&D bagi teman-teman di MR itu ini adalah core-nya. Ya, jadi core-nya terutama yang kan tadi R&D. D-nya saya bilang kalian harus kerjasama, tetapi R-nya sendiri, research-nya, itu kalian mampu melakukan sendiri. Prinsipnya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup, dan sebagai penutup, saya ingin mengintro suatu tugas berkelompok, dan tugas kelompok ini akan dilakukan untuk 2 minggu ke depan. Jadi bukan untuk dikumpulkan minggu depan, tetapi 2 minggu lagi. Jadi kalian diminta untuk mengembangkan suatu produk furniture yang didesain untuk apartemen, namun multifungsi dan murah. Nah, isi laporannya kalian harus mengeluarkan spesifikasinya, konsep yang dikembangkan, terus kalian kembangkan atau gambarkan ini menggunakan SolidWorks. Nanti kalian saya akan lihat visualisasi 3 dimensinya. Kemudian yang terakhir itu adalah penjelasan fitur dan juga estimasi kasar dari biaya produknya. Nah, sebagai ilustrasi, ini adalah contoh misalnya suatu produk yang multifungsi menjadi seperti yang di bawah, atau sofa yang orange ini bisa di-convert dari sofa menjadi tempat tidur dan apapun begitu. Atau yang tadinya tempat duduk bisa sekaligus tempat tidur, atau tempat tidur dan sekaligus working office, atau misalnya sekaligus menjadi tempat setrikaan atau tempat naik tangga. Ya, silakan bebas. Nah, bentar. Ketua kelasnya tadi siapa ya? Iya Pak, saya Pak. Oke, Zaki. Sangkatannya berapa ya? Ini ML ada 49 Pak. 49. Oke, kalau gitu ini saya udah tentukan. Jadi satu kelompok berlima. Nanti ada satu kelompok terpaksa berempat ya. Kalau memang 49, jadi total ada 10 kelompok gitu. Saran saya mix gender, mix origin. Mix origin itu artinya kalau kalian ada yang dari Bandung, satunya dari Jakarta, satunya dari Sumatera. Jangan yang
sama-sama Bandung, sama-sama SMA 3, sama-sama misalnya dari SD di sekolah yang sama. Cari mix-nya. Kemudian laporannya seperti ini, tetapi yang SolidWorks nanti kalian save as dalam bentuk PDF sehingga saya bisa merotasi dan melihat visualisasi dari gambar produk tersebut. Bagi yang SolidWorks lisensinya udah habis, kalian kontak saja Alan yang ada di TU, kalian bisa download atau aktivasi lisensi yang sempat kalian borrow begitu. Kemudian bahan yang digunakan itu adalah bahan baku standar. Jadi jangan kalian keluar dari produk-produk standar. Contoh produk-produk standar misalnya gunakan baut yang standar begitu. Atau gunakan material yang ada di Indonesia. Ya. Nanti ada suatu pertemuan tertentu, saya akan minta kalian untuk setiap kelompok melakukan presentasi gitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan mengenai kelompokin tugas ini. Pak Punten, izin tanya. Ini kan kemarin waktu sama Pak Sukoyo itu sudah ada kelompok ya Pak? Ini untuk kelompoknya apa bikin kelompok baru apa menggunakan yang sudah ada aja? Saya menyarankan di shuffle ulang. Oh ya, siap Pak. Jadi gini, kami melakukan survei. Dan survei ini saya kira valid untuk semua fakultas sekolah dan juga para pengguna lulusan. Jadi salah satu di samping kadang-kadang gini, alumni bilang atau pengguna lulusan itu bilang IP itu nggak penting atau lulus dengan nilai seperti apa nggak penting. Yang seringkali jadi hambatan alumni dari ITB itu adalah kemampuan untuk kerja sama kelompok. Ya. Jadi karena kalian itu berasal dari suatu aneka ragam sekolah dengan persaingan tingkat tinggi, maka kalian berkumpul dengan yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Dan biasanya kalau sudah kapabilitasnya tinggi kumpul dalam satu kelompok, yang biasanya tadi dominan, ini sekarang mau tidak mau harus tidak dominan semuanya, tetapi bisa berkolaborasi, saling bisa menghargai pendapat. Nah, ini yang seringkali jadi kelemahan alumni ITB. Makanya dari kita, saya, itu misalnya kalau tadi Pak Sukoyo sudah, oke, kelompoknya sudah ditentukan. Sekarang di reshuffle lagi, karena apa? Karena nanti waktu kalian kerja, kalian tidak bisa memilih saya mau kerjasama dengan siapa. Itu yang jadi hambatan utama biasanya nanti dalam kerja. Harapannya kalau kalian sudah terbiasa dengan sistem seperti ini, kalian selalu mencari sendiri, di reshuffle sendiri, ini akan membiasakan pola kerja kalian bahwa kalian, saya bisa kerjasama dengan siapa saja. Saya pernah didatangi nama dosen. Kemudian dosen itu bilang terima kasih ke saya juga bingung, kenapa Pak? Saya mau ngasih tugas, terus ternyata ketua kelasnya tugasnya tugas kelompok, terus ketua kelasnya bilang Pak kami akan random sendiri kelompoknya. Terus dosen itu terkejut gitu, kenapa kok kalian merandom? Ya kami dapat pesan dari saya bahwa kita harus membiasakan dan seterusnya. Dan itu akhirnya dilakukan sampai tingkat 4. Jadi siapapun dosennya, siapamanapun kuliahnya, begitu ada tugas kelompok, ketua kelas ini langsung merandomize. Jadi selama 4 tahun mereka sudah biasa bekerja dengan siapapun, suka dukanya, ya itulah yang harus dipecahkan. Dan saya salut dengan angkatan itu. Tinggal saya nggak tahu angkatan ini kira-kira seperti itu nggak, Zaki? Ya nanti dilihat Pak. Kita kayaknya mungkin kita lihat lagi mau pada udah nyaman sama yang lama apa di mix lagi. Tapi kayaknya banyak yang mau mix juga sih Pak. Itu ya. Jangan lupa kalian itu secara nature itu selalu ingin mencari yang nyaman. Tetapi nanti waktu bekerja jangan lupa faktor nyaman itu nggak ada lagi. Nah, tinggal masalahnya kapan kalian akan memulai untuk biasa dengan tidak nyaman sehingga akhirnya nyaman juga dengan ketidaknyamanan itu. Gitu. Ya. Apalagi dengan internet daring harusnya kan nggak jadi masalah ya, mau di Sumatera, mau di Papua,
Mau ada yang suka tidurnya jam 1 pagi, ada yang suka tidurnya jam 8 malam. Ya itu yang harus dipecahkan. Itulah yang nanti kalian akan hadapi nanti pada saat dunia nyata. Ya, kira-kira seperti itu. Saya hanya mendorong, tetapi the decision is yours. Manfaatnya juga bukan buat saya. Itu adalah buat kalian sendiri. Seperti tadi kan, yang baru ditanya langsung ngaku internetnya terputus, yang gitu ditanya, ya itulah problem real yang terjadi. Oke, jangan lupa minggu ini kalau saran saya karena tidak dikumpulkan tidak dikumpulkan minggu depan, jadi minggu ini saran saya lebih ke ingat teorinya bahwa manfaatkan 1 minggu ini untuk ini brainstorming. Ya, silakan cari gagasan. Kira-kira mau ngapain, mau bikin produk apa, terus bagaimana teknologi yang akan dipakai, dan jangan lupa satu kunci lagi. Kunci lagi tadi di awal kuliah saya selalu bilang yang menjadi jangkar atau pemicu dari desain produk kalian mau tidak mau adalah pelanggan. Jadi nanti di dalam laporan kalian harus state, ini pelanggannya siapa? Mahasiswa kah? Orang yang sudah bekerja kah? Itu juga akan mempengaruhi proses yang ada di kebelakangnya. Kira-kira seperti itu penjelasan. Cukup jelas semuanya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada berarti kira-kira dalam sehari 2 hari ini silakan Zaki nanti informasikan ke saya kelompoknya jadinya seperti apa. Kemudian nanti saya akan memperinci, akan membuat form khusus untuk mensubmit assignment ini lewat MS Team. Oke Pak, siap Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.